Bu Indah, jadi di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang SPLTV. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Alan, nomor absen 1, Eleanor Clea, nomor absen 11, Evan Suryadinata, nomor absen 13, saya sendiri, Jesslyn Trixie, nomor absen 20, Maximilian, nomor absen 25, dan yang terakhir ada Renelin, nomor absen 31. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang SPLTV, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu SPLTV? Jadi, SPLTV atau yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel memiliki pengertian sebagai bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLTV. Tentu saja, SPLTV memiliki ciri-cirinya sendiri. Ciri yang pertama adalah namanya juga sistem persamaan linear 3 variabel. Tentu saja di dalamnya hanya memiliki 3 variabel. Yang kedua, cirinya adalah namanya juga SPLTV adalah persamaan. Maka pasti menggunakan relasi tanda sama dengan di dalamnya. Dan ciri yang terakhir, yang ketiga, ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Oke, sekarang saya akan beralih ke cara pengerjaan dalam SPLTV. Kita dapat mengerjakan persamaan ini dengan menggunakan 3 metode nih. Metode pertama adalah dengan menggunakan metode substitusi. Caranya adalah dengan menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Metode ini akan kita lakukan sampai kita memperoleh semua nilai variabel dalam SPLTV. Metode substitusi akan lebih gampang digunakan pada SPLTV yang memuat persamaan yang berkoefisien 0 atau 1. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan metode eliminasi. Caranya adalah dengan menghilangkan satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini akan kita lakukan sampai hanya tersisa satu buah variabel saja. Walaupun metode eliminasi dapat digunakan pada semua SPLTV, tetapi metode ini memiliki langkah pengerjaan yang paling panjang dibandingkan dua metode lainnya. Hal ini dikarenakan karena tiap langkahnya hanya dapat menghilangkan satu buah variabel saja. Jadi, diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menemukan himpunan penyelesaian dalam SPLTV. Walaupun memiliki langkah pengerjaan yang sangat panjang, tetapi menurut saya pribadi, saya lebih suka dan sering menggunakan metode ini. Hal itu mungkin karena metode eliminasi adalah metode pertama yang saya gunakan saat saya mengenal yang namanya SPLTV. Yang ketiga adalah dengan menggunakan metode campuran. Metode ini merupakan gabungan dari metode substitusi dan eliminasi. Jadi proses pengerjaannya hampir sama seperti penyelesaian SPLTV dengan dua metode yang sudah saya jelaskan tadi. Metode campuran atau gabungan ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan metode substitusi terlebih dahulu atau sebaliknya dengan menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Nah, itulah ketiga metode yang dapat kita gunakan saat ingin mengerjakan soal-soal SPLTV. Jadi setelah kita sudah mengetahui apa itu SPLTV, ciri-cirinya, dan juga apa saja metode yang dapat kita gunakan, maka supaya lebih jelas lagi, langsung saja kita menuju ke contoh soal dan pembahasannya yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Silakan simak baik-baik dan selamat belajar ya. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal SPLTV menggunakan metode campuran, yaitu metode yang menggabungkan metode eliminasi dan juga substitusi. Menggunakan metode ini merupakan cara yang paling cepat. Dari contoh soal tersebut, pertama kita harus samakan setnya pada persamaan pertama dan kedua dengan persamaan pertama dikali dengan 2. Yang kedua, kita mengambil persamaan kedua dan juga ketiga, kita samakan juga setnya dengan menggunakan metode eliminasi. Pada persamaan ketiga, kita mengkalinya dengan 2, lalu menemukan persamaan X dan Y. Lalu pada kedua persamaan tersebut yang X dan Y, kita menggunakan lagi metode eliminasi. Pertama, kita cari dulu X-nya sehingga kita samakan Y-nya dengan dikali 3 pada persamaan pertama. Setelah ketemu X,
Kita mengambil salah satu dari persamaan X dan Y, masukkan angka pada X, lalu hitung dan kita menemukan persamaan Y-nya. Terakhir, kita ambil salah satu persamaan, kita masukkan angka X dan juga Y, hitung, kemudian kita ketemu persamaan dari Z. Dari X, Y, dan Z, angka-angka dari hasilnya adalah 3, 4, dan 5. Metode yang 3 terakhir ini menggunakan metode substitusi. Halo, nama saya Vansuta S dari kelas 10 IPA 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SPLTV metode eliminasi. Kita mempunyai soal berikut. 3X plus 2Y plus Z sama dengan 22 sebagai persamaan 1. X plus Y min 2Z sama dengan min 3 sebagai persamaan 2. 2X min 2Y plus Z sama dengan 3 sebagai persamaan 3. Dari soal berikut, kita eliminasikan dulu persamaan 1 dan 2, lalu kita eliminasikan variabel Z-nya. Sebelum itu, kita harus menyamakan dulu variabel Z-nya. Lalu kita hitung menjadi persamaan keempat sebagai contoh ini. Setelah itu kita eliminasikan persamaan 2 dan 3. Seperti tadi kita eliminasikan variabel Z juga. Samakan dahulu variabel Z-nya. Setelah itu kita hitung dan mendapatkan persamaan kelima. Setelah mendapatkan persamaan 4 dan kelima, kita mengeliminasikan persamaan 4 dan kelima untuk mengeliminasikan variabel Y dan X hingga mendapatkan hasil X dan Y sebagai berikut. Setelah mendapatkan variabel X dan Y, kita akan mencari variabel Z dengan cara eliminasi persamaan 1 dan 2, tapi kali ini kita akan mengeliminasikan variabel Y. Setelah itu kita hitung, samakan dahulu seperti tadi, yaitu setelah mendapatkan persamaan ke-6, kita mengeliminasikan persamaan 2 dan 3 dengan eliminasi variabel Y. Samakan dahulu setelah mendapatkan persamaan ke-7, setelah mendapatkan persamaan 6 dan 7, kita eliminasikan lagi. Kali ini kita mengeliminasikan variabel X agar kita mendapatkan Z-nya. Kita kalikan dulu, kita samakan. Setelah itu kita hitung dan mendapatkan variabel Z. Setelah itu hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Himpunan penyelesaian dari soal berikut melalui metode eliminasi, yaitu hasilnya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 4, Z sama dengan 5. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Renelinko dari kelas XIPA 5, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal ini dengan metode substitusi. Soalnya adalah min 3X plus 2Y plus Z sama dengan 22 adalah persamaan 1. X plus Y min 2Z sama dengan min 3 adalah persamaan kedua. 2X min 2Y plus Z sama dengan 3 adalah persamaan ketiga. Yang pertama, kita harus memilih persamaan kedua dan menyatakan X sebagai fungsi Y dan Z. Lalu menyubstitusikan variabel X ke dalam persamaan 1. Lalu hasil substitusi tersebut akan menjadi persamaan keempat. Lalu substitusikan variabel X ke dalam persamaan ketiga. Dan hasil substitusi tersebut akan menjadi persamaan kelima. Persamaan 4 dan kelima akan membentuk SPLDV. Untuk menyelesaikan SPLDV, kita menggunakan metode substitusi. Kita harus menyatakan Y di persamaan 4 sebagai fungsi Z. Lalu menyubstitusikan variabel Y ke dalam persamaan kelima. Ketemulah hasil Z. Hasil Z adalah sama dengan 5. Lalu ketemulah hasil Z sama dengan 5. Hasil Z sama dengan 5 dapat disubstitusikan ke persamaan kelima. Ketemulah hasil Y. Lalu substitusikan hasil Y dan hasil Z ke dalam persamaan kedua, dan ketemulah hasil X. Maka himpunan penyelesaian dari SPLTV adalah secara urut X, Y, dan Z, 3, 4, dan 5. Halo, nama saya Alan dari kelas 10 IPA 5 absen 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal cerita SPLTV. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya apel, jeruk, dan durian. Tony membeli 1 kilogram apel
3 kg jeruk, dan 2 kg durian, dan harus membayar Rp151.000. Bona membeli 2 kg apel, 4 kg jeruk, dan 3 kg durian, dan harus membayar Rp228.000. Idi membeli 3 kg apel, 2 kg jeruk, dan 4 kg durian, dan harus membayar Rp254.000. Kemudian si penjual memberitahu bahwa harga 1 kg durian sama dengan harga 2 kg apel. Berapa harga masing-masing apel, jeruk, dan durian dalam 1 kg? Halo, perkenalkan nama saya Maximilian Yao dari kelas 10 IPA 5 nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Dari soal cerita tadi, kita bisa mengibaratkan apel sebagai X, jeruk sebagai Y, dan durian sebagai Z. Dan tentunya dari soal cerita tadi kita bisa ambil 3 persamaan. Yang pertama, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 151.000. Persamaan kedua, 2X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 228.000. Dan persamaan yang ketiga adalah 3X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 254.000. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu variabel mana yang akan kita gantikan. Di sini, saya mencoba menggantikan variabel X. Maka dari persamaan pertama, saya membuat persamaan X sama dengan min 3Y, min 2Z, plus 151.000. Persamaan ini tadi kita substitusikan ke dalam persamaan 2 dan persamaan 3. Di persamaan 2, kita buka kurungnya terlebih dahulu dengan cara kali pelangi, dan didapatkan hasil min 6Y min 4Z ditambah 302.000 ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 228.000. Bilangan yang memiliki variabel yang sama bisa kita operasikan, dan bilangan yang tidak mempunyai variabel bisa kita pindahkan ke bagian kanan untuk dioperasikan juga. Dan didapatkan hasil akhir min 2Y min Z sama dengan min 74.000 yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 4. Lalu kita substitusikan persamaan X tadi ke dalam persamaan yang ketiga. Sama dengan di persamaan 2 tadi, kita buka terlebih dahulu tanda kurungnya dengan cara kali pelangi. Setelah kali pelangi, didapatkan hasil min 9Y min 6Z ditambah 453.000 ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 254.000. Bilangan yang mempunyai variabel sama kita operasikan kembali dan didapatkan hasil min 7Y min 2Z sama dengan 254.000 minus 453.000. Dan hasil akhirnya adalah min 7Y min 2Z sama dengan min 199.000. Yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 2 persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Dari persamaan 4 dan 5 ini kita buat lagi variabel yang akan dihilangkan atau digantikan. Dalam percobaan kali ini saya akan menggantikan variabel Z. Oleh karena itu dari persamaan 4 kita membuat persamaan baru, yaitu Z sama dengan 74.000 minus 2Y. Nah, persamaan baru ini kita substitusikan kembali ke dalam persamaan 5. Setelah disubstitusikan, kita kembali kalikan pelangi dan jumlahkan atau operasikan bilangan dengan variabel yang sama. Dan didapatkan hasil akhir min 3Y sama dengan min 199.000 ditambah 148.000. Maka hasil akhirnya adalah Y sama dengan 17.000. Nah, kita sudah mendapatkan 1. Y sama dengan 17.000. Y sama dengan 17.000 ini bisa kita substitusikan ke dalam persamaan 4 atau persamaan 5. Bebas menggunakan yang mana saja karena hasil akhirnya akan sama saja. Dalam percobaan kali ini saya akan mensubstitusikan ke dalam persamaan yang keempat. Min 2 dikali 17.000 min Z sama dengan min 74.000. Min Z sama dengan min 40.000 dan hasil akhirnya adalah Z sama dengan 40.000. Nah, di soal tadi dikatakan bahwa 1 kilo durian atau Z sama dengan 2 kilo apel atau X. Maka kita bisa membuat persamaan Z sama dengan 2 kali X.
kita sudah mendapatkan Z sebelumnya, yaitu 40.000. Maka 40.000 sama dengan 2X, 40.000 dibagi 2 sama dengan X, dan 20.000 sama dengan X. Maka hasil akhirnya adalah 1 kg apel sama dengan 20.000, 1 kg durian sama dengan 40.000, dan 1 kg jeruk 17.000. Nah, tadi kami sudah memberikan 3 cara pengerjaan yang berbeda-beda. Pengerjaan dengan metode campuran, substitusi, maupun eliminasi. Dan bisa dilihat, dengan cara apapun kita mengerjakan soal SPLTV, maka hasil akhir yang didapatkan akan sama saja. Tetapi untuk pengerjaan seperti ulangan atau ujian, kami merekomendasikan untuk menggunakan cara campuran, karena cara campuran merupakan cara yang paling tepat dan cepat untuk mendapatkan hasil yang akhir. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan soal cerita di atas. Tadi sudah dijelaskan bahwa X adalah harga per kilogram apel, Y harga per kilogram jeruk, dan Z harga per kilogram durian. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana penyelesaian persamaannya. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam menggunakan metode eliminasi adalah dengan mengambil 2 persamaan. Di sini saya mengambil persamaan yang pertama dan yang kedua. Persamaan yang pertama adalah X plus 3Y plus 2Z sama dengan 151.000. Dan di sini saya kalikan 3. Lalu persamaan kedua adalah 2X plus 4Y plus 3Z sama dengan 228.000. Saya kalikan 2. Tujuan dari pengkalian ini adalah agar dapat menghilangkan salah satu variabelnya. Jadi pengkalian ini tidak sembarangan. Kita harus melihat dan harus mengetahui mana variabel yang kita akan hilangkan. Di sini saya menghilangkan variabel Z. Jadi persamaan 1 saya kalikan 3 dan persamaan kedua saya kalikan 2 agar sama-sama menghasilkan 6Z. Hasil pengkaliannya adalah 3X plus 9Y plus 6Z sama dengan 453.000. Dan hasil persamaan yang kedua setelah dikalikan adalah 4X plus 8Y plus 6Z sama dengan 456.000. Setelah itu, saya eliminasi dan menghilangkan variabel yang sudah sama, yaitu 6Z. Hasilnya adalah min X plus Y sama dengan min 3.000. Kenapa saya kurangin? Agar 6Z-nya hilang, karena kalau dijumlah, 6Z-nya bukan hilang, malah jadi 12Z. Setelah itu, di langkah kedua, kita harus mengambil 2 persamaan lagi. Tetapi salah satu persamaannya harus berbeda dari langkah yang pertama. Karena kalau dua-dua persamaannya sama, nanti hasilnya pun sama. Jadi, langkah kedua ini saya mengambil persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Persamaan yang pertama saya kalikan 4, dan persamaan yang kedua saya kalikan 2. Nah, di proses pengkalian di langkah yang kedua tidak boleh sembarangan. Karena kita harus menghilangkan variabel yang sama yang kita hilangkan di proses langkah yang pertama. Karena di langkah yang pertama saya menghilangkan variabel Z, maka di langkah yang kedua saya juga harus menghilangkan Z-nya. Gak boleh menghilangkan X ataupun Y. Setelah itu hasil pengkaliannya adalah 4X plus 12Y plus 8Z sama dengan 604.000. Persamaan yang ketiga hasilnya adalah 6X plus 4Y plus 8Z sama dengan 508.000. Setelah itu saya kurangin. Kenapa harus dikurangin? Karena variabel yang sama adalah Z, yaitu sama-sama 8Z. Jadi harus dikurangin agar variabel itu habis. Kalau ditambah, bukan habis, malah menjadi 16Z. Hasil pengurangannya adalah min 2X plus 8Y sama dengan 96.000. Di langkah yang ketiga, kita harus mengambil hasil persamaan di langkah yang pertama, yaitu min X plus Y sama dengan min 3.000, dan hasil persamaan di langkah yang kedua, yaitu min 2X plus 8Y sama dengan 96.000. Di sini kita boleh bebas menghilangkan variabel X ataupun Y. Saya menghilangkan variabel X. Maka di persamaan yang pertama saya kalikan 2, dan di persamaan yang kedua, karena sudah 2X, maka saya kalikan 1 saja. Jadi hasil pengaliannya adalah min 2X plus 2Y sama dengan min 6.000, dan min 2X plus 8Y sama dengan 96.000. Saya juga menguranginya, karena min
dikalikan min 2x yang kedua adalah plus 2x. Min 2x plus 2x hasilnya adalah 0. Jadi x-nya bisa habis. Jadi hasil pengurangannya adalah min 6y sama dengan min 102.000. Jadi y-nya adalah 17.000. Di langkah yang keempat, setelah kita mendapatkan nilai y-nya, maka kita akan mencari nilai variabel lainnya. Saya mencari nilai x-nya. Saya menggunakan dua persamaan yang sama, seperti saya mencari nilai y. Tapi bedanya di sini, saat kita mencari nilai y, tadi kan kita menghilangkan x-nya kan. Tapi di sini, karena kita mau mencari nilai x, maka kita menghilangkan nilai y-nya. Saya memakai persamaan yaitu min x plus y sama dengan min 3000, saya kalikan 8, dan min 2x plus 8y sama dengan 96.000, saya kalikan 1. Setelah itu, hasil pengkaliannya adalah min 8x plus 8y sama dengan min 24.000, dan min 2x plus 8y sama dengan 96.000. Kita kurangin untuk menghabiskan nilai y-nya. Hasilnya min 6x sama dengan min 120.000. Maka kita sudah mendapatkan nilai x-nya yaitu 20.000. Setelah kita sudah mendapatkan dua nilai variabelnya yaitu x dan y, maka tinggal satu nilai variabel lagi nih yang harus kita cari, yaitu variabel z. Di sini kita boleh bebas mengambil persamaan yang akan kita gunakan. Saya mengambil persamaan yang pertama dan yang kedua. Persamaan yang pertama saya kalikan 2 dan persamaan yang kedua saya kalikan 1 saja. Karena di sini saya akan menghilangkan x-nya. Setelah dikali, hasilnya adalah 2x plus 6y plus 4z sama dengan 302.000. Dan persamaan yang kedua hasilnya 2x plus 4y plus 3z sama dengan 228.000. Maka di sini untuk menghilangkan x-nya saya kurangin dan hasilnya menjadi 2y plus z sama dengan 74.000. Lalu sama seperti langkah yang kedua, kita bisa mengambil dua persamaan lagi yang tidak boleh sama dengan langkah yang sebelumnya. Di sini saya mengambil persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Di persamaan pertama saya kalikan 3 dan di persamaan yang ketiga saya dikalikan 1. Dan hasil kalinya adalah 3x plus 9y plus 6z sama dengan 453.000. Dan hasil kali di persamaan 3 hasilnya adalah 3x plus 2y plus 4z sama dengan 254.000. Di sini kita juga harus mengeliminasikan. Karena di langkah sebelumnya kita menghilangkan x, maka di sini kita juga harus menghilangkan x. Karena 3x sama 3x-nya sudah sama, kita bisa menghilangkan dengan cara dikurangin. Jadi hasil pengurangannya adalah 7y plus 2z sama dengan 199.000. Di langkah selanjutnya, kita harus mengambil dua hasil persamaan eliminasi yang barusan kita kerjakan, yaitu 2y plus z sama dengan 74.000 dan 7y plus 2z sama dengan 190.000. Karena kita ingin mencari nilai z-nya, maka kita harus menghilangkan nilai y-nya. Di persamaan yang pertama saya kalikan 7 dan di persamaan yang kedua saya kalikan 2. Sehingga y-nya bisa sama-sama 14. Hasilnya 14y plus 7z sama dengan 518.000 dan 14y plus 4z sama dengan 398.000. Setelah itu kita eliminasi menjadi 3z sama dengan 120.000. Dengan ini kita mendapatkan nilai z-nya yaitu z sama dengan 40.000. Nah, untuk mengetahui apakah nilai z yang sudah kita cari ini betul atau tidak, maka kita bisa kembali ke penyelesaian persamaan yang awal tadi. Kita ketahui di sana ada persamaan yang keempat yang bernilai 2x sama dengan z. Nah, kita sudah mengetahui x-nya adalah 20.000, maka kita bisa memasukkan di persamaan ini, yaitu 2 kali x atau 2 kali 20.000. Hasilnya 40.000. Dapat disimpulkan bahwa nilai z yang sudah kita cari ini pasti sudah betul nilainya. Setelah kita menemukan 3 nilai variabelnya, maka kita dapat kembali ke permisalan tadi, yang harga per kilogram apelnya sama dengan x. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 kg apelnya harganya 20.000, 1 kg jeruk harganya 17.000, dan 1 kg durian harganya 40.000. Jadi sudah terbukti bukan mau kita menggunakan metode substitusi ataupun menggunakan metode eliminasi, hasilnya pun pasti akan sama. Asal saja cara dan langkah-langkah kita harus benar dan juga kita harus teliti dalam proses pengerjaannya. Apalagi metode eliminasi merupakan metode yang memiliki langkah pengerjaannya paling panjang dibandingkan dua metode lainnya. Dan nanti di metode gabungan atau campuran hasilnya pun pasti juga akan sama. Maka mari kita mendengarkan penjelasan dari Alan. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut.
Misalkan harga per kilogram apel sama dengan X, harga per kilogram jeruk sama dengan Y, dan harga per kilogram durian sama dengan Z. Berdasarkan soal di atas, kita dapat X plus 3Y plus 2Z sama dengan 151.000, membentuk persamaan 1. 2X plus 4Y plus 3Z sama dengan 228.000, persamaan kedua. 3X plus 2Y plus 4Z sama dengan 254.000, membentuk persamaan ketiga. Z sama dengan 2X yang membentuk persamaan keempat. Cara yang pertama, untuk memudahkan menyelesaikan SPLTV tersebut, kita akan eliminasi variabel Y di persamaan 1 dengan 2, agar hanya tersisa X dan Z. Kalikan persamaan 1 dengan 4, sehingga menjadi 4X plus 12Y plus 8Z sama dengan 604.000 yang membentuk persamaan 5. Kalikan persamaan 2 dengan 3. 6X plus 12Y plus 9Z sama dengan 684.000 yang membentuk persamaan ke-6. Kemudian kurangkan persamaan 5 dengan persamaan ke-6, sehingga menjadi min 2X min Z sama dengan min 80.000. 2X plus Z sama dengan 80.000 yang membentuk persamaan ke-7. Jadi persamaan keempat, maka substitusikan Z sama dengan 2X ke persamaan yang ke-7. 2X plus 2X sama dengan 80.000, sehingga X-nya sama dengan 20.000. Karena Z sama dengan 2X, maka Z sama dengan 40.000. Selanjutnya, masukkan X sama dengan 20.000 dan Z sama dengan 40.000 ke persamaan yang ke-1. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 151.000. 20.000 plus 3Y plus 80.000 sama dengan 151.000. 3Y sama dengan 51.000, sehingga Y-nya sama dengan 17.000. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua. Kita akan eliminasi X. Kalikan persamaan 1 dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 2X plus 6Y plus 4Z sama dengan 302.000, yang membentuk persamaan yang ke-8. Kurangkan persamaan ke-8 dengan persamaan kedua, sehingga menjadi 2Y plus Z sama dengan 74.000 yang membentuk persamaan ke-9. Kalikan persamaan 1 dengan 3, sehingga menjadi 3X plus 9Y plus 6Z sama dengan 453.000 yang membentuk persamaan ke-10. Kurangkan persamaan 10 dengan persamaan 3, sehingga menjadi 7Y plus 2Z sama dengan 199.000 yang membentuk persamaan ke-11. Berikutnya, kita eliminasi Z dengan mengalihkan persamaan 9 dengan 2. 4Y plus 2Z sama dengan 148.000 yang membentuk 12. Persamaan yang ke-12. Kurangkan persamaan 11 dengan persamaan ke-12, sehingga menjadi 3Y sama dengan 51.000 dan Y-nya sama dengan 17.000. Substitusikan Y sama dengan 17.000 ke persamaan yang ke-9, sehingga menjadi 34.000 plus Z sama dengan 74.000. Z-nya sama dengan 40.000. Substitusikan Y sama dengan 17.000 dan Z sama dengan 40.000 ke persamaan yang ke-1, sehingga hasilnya menjadi X plus 51.000 plus 80.000 sama dengan 151.000 dan X sama dengan 20.000. Jadi harga 1 kg apel adalah Rp20.000. Harga 1 kg jeruk adalah Rp17.000 dan harga 1 kg durian adalah Rp40.000. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurang jelasan dalam penyampaian materi.